Arab Saudi bukanlah dalil untuk membenarkan sebuah amalan. Perlu diketahui, di zaman Rasulullah tidak hanya hidup orang yang beriman saja. Saat itu terdapat 3 suku Yahudi di Madinah. Ada juga orang fasik yang minta izin berzina, juga orang kafir dan musyrik di kota Mekkah. Lalu setelah dakwah masuk, maka semuanya berubah. Namun orang bermaksiat tetap saja ada, walau secara sembunyi, tanpa diketahui pemerintah di bawah Rasulullah SAW. Lalu apakah di akhir zaman ini, Mekkah dan Madinah tak ada orang semacam itu? Lantas menjadikan satu orang fasik yang beramal menyimpang dengan sebuah patokan, lalu memvonis 1000 orang beriman ikutan salah. Catatlah baik-baik, negara Saudi bukanlah dalil seorang menentukan sebuah amalan. Jadi jangan jadikan sebuah patokan. Seorang membenarkan amalan penyimpangan hanya melihat orang fasik Saudi. Dalil itu hanya ditetapkan atas dasar Al-Quran dan hadis sesuai paham sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ramai perbincangan berita viral di media sosial jamaah Indonesia melakukan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Tanah Suci Madinah, kemudian diamankan oleh pihak polisi Saudi Arabia, kemudian deportasi ke Indonesia, mereka para pendukung bidah hasanah tidak terima, kemudian berikan statement Maulid dilarang, tapi konser musik dibiarkan. Pernyataan ini direspon oleh doktor di bidang Al-Quran, Ustadz Muammar Ma'ruf Hafizahullah. Kita simak bersama videonya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Apakah betul dengan statement Saudi Arabia mempermasalahkan Maulid Nabi di Madinah sementara konser muzik enggak masalah? Bagaimana menanggapi statement seperti itu, Ustaz? Saya tak nafikan bahawa Saudi Arabia ada konser muzik, memang betul. Tapi itu di mana? Itu di Riyadh. Jarak antara Riyadh dengan Madinah bukan 10 kilo, tapi 1000 kilo lebih. Jauh. Madinah masih terhormat dari dulu sampai hari ini. Masih terhormat, tak ada konser muzik di Madinah. Jangan mentang-mentang Arab kemudian semuanya di Madinah, di Mekah. Tak. Lalu apa masalahnya? Kenapa konser dibiarkan, kemudian Maulid Rasul disalahkan? Nanti apa salahnya kalaupun buat Maulid ada joget-joget sikit? Apa masalahnya? Kalau konser semua orang sepakat itu adalah maksiat. Tak ada orang yang konser kemudian ketika konser menampilkan biduan-biduan wanita kemudian mengharapkan pahala dari Allah, rahmat dari Allah dan syafaat daripada Nabi. Tak ada. Adapun orang yang melakukan Maulid, dia apa yang diminta? Mendapatkan rahmat dan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok konsep dia berbeza. Yang ini orang konser dah jelas ini suatu maksiat. Semua orang pun dah tahu dah. Dan orang yang ketika dalam keadaan salah dan dia tahu itu maksiat, itu jauh lagi ringan dirubah berbandingkan dengan orang yang dalam keadaan terpesong kemudian dinasihati. Dia katakan, apa salahnya aku? Aku tak buat maksiat, aku tak berzina, aku tak mencuri, aku hanya buat ritual-ritual. Nanti sedikit demi sedikit akhirnya terpesong daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jauh lebih teruk daripada orang yang jelas-jelas kesalahannya. Allahu Ta'ala alam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Arab Saudi tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan suatu amalan. Perlu diingat bahwa pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya orang-orang beriman yang hidup di sana. Di Madinah terdapat 3 suku Yahudi, orang-orang fasik yang pernah meminta izin untuk berzina, serta orang-orang kafir dan musyrik yang tinggal di sana. Setelah dakwah Islam masuk, situasi berubah. Namun orang yang bermaksiat tetap ada, meskipun secara tersembunyi dan tanpa sepengetahuan pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di akhir zaman ini tidak ada orang fasik di Mekah dan Madinah? Menggunakan satu orang fasik yang beramal menyimpang sebagai tolok ukur, lalu memvonis 1000 orang beriman ikut salah adalah kekeliruan. Penting untuk dicatat bahwa negara Saudi bukanlah dalil dalam menentukan sebuah amalan. Jangan jadikan perilaku orang fasik sebagai patokan untuk membenarkan amalan yang menyimpang. Dalil itu hanya ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.